Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Peperangan rohani itu nyata. Siapapun yang pernah merasakan tarikan godaan, namun seberapa sering kita sepenuhnya menyadari semua yang terjadi di sekitar kita di alam spiritual. Kitab suci mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati, harus berwaspada. Musuhmu, iblis, berkeliaran seperti singa yang mengaum-ngaum mencari seseorang untuk ditelannya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana setan memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan pikiran kita agar mempercayai kebenaran palsu. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, kita melihat hati manusia diombang-ambingkan oleh pengaruh setan untuk menentang dan meremehkan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Di benak beberapa orang, otoritas Yesus menyembuhkan seorang pria dipertanyakan, apakah berasal dari otoritas ilahi atau setan? Hal yang menakjubkan tentang Yesus adalah bahwa dia mewujudkan karakter kasih Allah Bapa sambil mempertahankan penghakimannya yang adil atas ketidakpercayaan orang-orang masa itu. Yesus bisa saja memilih untuk mengabaikan para penentangnya, namun Yesus mengambil waktu untuk tidak hanya meluruskan logika bengkok mereka, tetapi dengan tegas memperingatkan bahaya ketidakpercayaan mereka terhadap tempat peristirahatan abadi manusia. Saudara-saudari, orang-orang pada zaman Yesus memiliki keistimewaan karena mereka menyaksikan mukjizat Yesus secara langsung. Namun, mereka masih sulit untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Menurut logika mereka hanya ingin lebih banyak bukti. Keraguan mereka mengungkapkan kekerasan hati mereka yang menolak kesaksian yang dilakukan Yesus di depan mata mereka. Ia ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada kepunyaannya, dan umatnya tidak menerimanya. Saudara-saudari, perlu diingat, hal ini bukan pertama atau terakhir kalinya Yesus ditanyai, ditantang, dan disaksikan mengenai identitas dan tujuannya.
Orang-orang Farisi datang dan mulai berdebat dengannya, mencari darinya tanda dari surga untuk mengujinya. Dan dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Mengapa generasi ini mencari tanda? Sungguh aku berkata kepadamu, tidak ada tanda akan diberikan kepada angkatan ini." Saudara-saudari, Yesus berkarya pada orang-orang yang keras hatinya, yang tetap meragukan keilahiannya, meskipun banyak mujizat yang ia lakukan. Itulah sebabnya Yesus menangis dengan sedih sebelum memasuki Yerusalem sebelum kematiannya. Kebenaran yang menyedihkan adalah meskipun Yerusalem menderita karena murka Allah atas ketidakpercayaannya dan kehancuran Yerusalem seperti yang dinubuatkan Yesus, sampai hari ini hati manusia kadang masih menolak untuk percaya pada kebenaran Injil. Dengan kata lain, orang memilih keraguan dan skeptisisme atas bukti kitab suci. Apa yang gagal mereka sadari bahwa kesabaran Tuhan memiliki tanggal kadaluarsa. Dan saat itu disediakan untuk kita saat kita berpindah dari kehidupan ini ke kehidupan berikutnya. Dari kehidupan yang bersifat sementara sampai kehidupan yang bersifat abadi. Saudara-saudari, ketika Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya dalam hidup kita harus diperlengkapi dengan kemampuan untuk membedakan apakah suara-suara yang kita dengar itu baik atau jahat, karena setan menggunakan segala cara untuk menyesatkan kita untuk tidak taat pada kitab suci. Kita dapat melihat kekuatan pesan Yesus bahwa kekuatan yang kita rasakan dapat menjadi kelemahan terbesar kita ketika peperangan rohani meningkat. Apa yang harus kita sadari adalah bahwa semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk memangkas gulma tanpa mencabutnya dari akarnya, semakin banyak benih mereka akan menyebar ke seluruh hidup kita. Kita tidak bisa menjadi nyaman dan berpuas diri dengan asumsi kita dapat mengabaikan kekuatan kita untuk fokus menopang kelemahan kita. Setan terlalu pintar untuk itu, dan dia akan menemukan kesempatan untuk menerobos dan meruntuhkan tembok kita jika kita tidak menyadari taktiknya dan secara strategis memastikan kita dijaga dengan tepat di semua sisi karakter kita. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dengan sendirinya jika ia tidak tinggal pada pokok anggur, begitu juga kamu. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapapun tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan menghasilkan banyak buah, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering, dan ranting-ranting itu dikumpulkan, dibuang ke dalam api dan terbakar." Saudara-saudari, semoga kita mengindahkan peringatan ini dan menyelaraskan hati kita dengan hatinya, sehingga ketika setan mencoba untuk mengalahkan kita akan berpegang teguh pada firman Tuhan yang menjamin keselamatan kita dan memberi kita alat yang kita butuhkan untuk mengatasi kekuatan kegelapan oleh kuasa darah Anak Domba. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda